Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal Asroki dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM yaitu 043210009. Ya, jadi di video ini saya akan mengerjakan tugas algoritma dan pemrograman, dan saya berasal dari Universitas Narotama. Untuk tugasnya yaitu disuruh buat program untuk menghitung perkalian matriks 4x3 menggunakan array 2 dimensi. Nah, untuk proses pengerjaannya itu kita harus mengambil 3 digit terakhir NIM kita ya, kemudian di mod atau di modulus 3 yaitu digit terakhir saya yaitu 009, jadi diambil terakhirnya saja, nolnya tidak usah tidak usah dihiraukan. Kemudian kan terakhir NIM saya itu 9 mod 3, sisanya 0. Jadi di sini saya menggunakan looping while ya. Nah, oke. Di sini saya akan langsung buat programnya. Oke, di sini saya akan membuat file baru ya. Oke, file baru saya kasih nama array 2D ya. 2 dimensi singkatannya. Kemudian oke. Nah, di sini karena program saya itu banyak ya, ada ratusan baris. Jadi kalau saya masukkan saya ketik itu memakan waktu lama, dan juga takutnya nanti ada yang salah. Jadi saya akan kopas dari program tadi yang saya buat ya. Nah, ini akan saya kopas langsung, dan nanti saya akan jelasin satu persatu ya. Saya akan jelaskan per barisnya. Dan di sini sebenarnya saya sudah ngasih catatan untuk garis besarnya saja ya. Nanti saya akan jelasin secara lengkap. Oke, saya akan blok semuanya dulu. Nah, ini nih banyak gitu. Ada ya 150 baris lebih. Oke. Nah, karena kalau saya masukin ya, saya ketik per barisnya itu bakal makan waktu lama ya. Jadi saya kopas saja. Nah, ini saya akan pilih semua, kemudian tempel. Oke, di sini saya akan jelaskan per barisnya. Nah, di sini seperti biasa, ini nama program saya yaitu program array 2D. Nah, kemudian di sini ada cons. Ya, cons itu maksudnya konstanta, tempat penyimpanan nilai yang tetap atau tidak bisa dirubah. Ya, yang pertama di sini ada max bar, yaitu artinya maksimal baris ya. Baris itu yang horizontal ya, horizontal. Nah, kemudian kolom itu yang vertikal. Nah, di sini max call itu maksudnya max kolom ya. Di sini saya atur 5, jadi maksimal barisnya yang horizontalnya itu 5, kemudian vertikalnya itu 5 gitu. Ya, inputannya maksimalnya 5. Kemudian di sini ada var, yaitu tempat penyimpanan data sementara. Nah, di sini ada yang baris pertama yaitu array. Nah, array 1, array 2 ini nanti ya digunakan untuk inputan ya, untuk inputan programnya. Dan di sini ada 1 ya. Jadi mulai inputannya itu mulai 1 sampai max bar. Max barnya itu 5 ya. Kemudian ini juga sama. Dimulai dari 1 dan sampai max call, yaitu maksimal kolomnya yaitu 5. Kemudian of integer, tipe datanya integer karena angka ya atau numerik. Oke, kemudian di sini yaitu bar array 1 bar, terus array 1 kolom. Ini maksudnya untuk inputannya, yaitu nanti kan ada masukan 2 inputan ya, ada matriks yang 1 sama matriks 2. Nah, yang ini buat untuk matriks 1 dan matriks 1. Ini untuk barisnya dan ini untuk kolomnya. Kemudian ini untuk matriks yang kedua ya, inputan yang kedua. Nanti kan dua buah matriksnya itu, yang matriks 1 dan 2 kan akan dikalikan gitu. Nah, ini untuk matriks 2 ya, untuk baris dan kolomnya. Kemudian tipe datanya yaitu integer, yaitu angka atau numerik. Nah, ini kemudian hasil ya, ini ya untuk hasilnya. Nah, ini hasilnya itu untuk menampilkan nanti notasinya. Ya, ini juga sama untuk inputan notasi. Oke, ya notasi itu yang nanti ya, kalau kalian tahu matriks di matematika kan itu ada angka-angka terus di dalam kurung kotak gitu. Nah, itu namanya notasi.
Nah, di sini hasil untuk menampil hasilnya, dan ini notasinya yaitu tipe datanya array ya kan. Kemudian dimulai dari 1 sampai maksimal bar yaitu 5 ya, sama seperti atas ini, yaitu maksimal barisnya 5, sama juga dimulai dari 1, maksudnya itu inputannya 1, dan maksimal kolomnya yaitu 5. Kemudian tipe data selanjutnya yaitu integer, angka atau numerik. Nah, ini kemudian hasil barisnya ya. Nanti ya untuk kalian lebih pahamnya nanti akan masuk di inputan juga, akan saya jelaskan. Nah, ini hasil barnya, hasil barisnya, dan juga hasil kolomnya tipe data integer. Kemudian ini untuk indeksnya ya. Untuk hasil baris bagian indeks dan juga hasil kolom bagian indeks itu tipe data integer juga. Nah, ini tipe data integer semua ya, karena inputannya itu angka semua, tidak ada berupa kalimat atau simbol ya. Kalau berupa kalimat atau simbol itu pakai string. Nah, karena di sini inputannya angka semua, jadi ya pakai integer, numerik. Sebenarnya bisa aja pakai string karena kesannya terlalu membazir itu, karena string itu bisa digunakan untuk tulisan ya, huruf dan juga karakter. Nah, kemudian ini IJK ya, ini variabel digunakan untuk looping counter, yaitu penghitungan loopingnya ya, dan ini digunakan nanti untuk baris dan kolom. Nah, nanti ini untuk loopingan barisnya ya, I, dan J nya juga ini untuk kolom ya. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di begin ya, setelah mulai ini. Nah, di sini ada begin yaitu mulai. Nah, ini untuk kita memasukkan ukuran dari matriks yang pertama yaitu matriks A. Nah, itu nanti ukurannya ya, di sini ada write-len untuk memunculkan tulisan ukuran matriks A. Nah, kemudian akan write. Nah, write ini ya tulisan, akan munculkan tulisan baris untuk inputan barisnya yaitu yang horizontal. Nah, itu write ini nanti akan kita inputannya ngetiknya itu nanti akan di sebelah kanan ya. Ini karena write. Nah, kalau write ln itu nanti ke bawah gitu. Kemudian ini read. Read ini membaca setelah kita nginputkan baris kita untuk matriks yang pertama atau matriks A, yaitu akan dibaca. Nah, kemudian variabel pembacanya ini menggunakan array 1 bar. Nah, seperti yang saya jelaskan ini ya. Ini untuk inputan ukuran matriksnya ya, sebelum kita masukin setiap angka untuk notasinya ya. Nah, itu setelah ini bar, kemudian ini sama ya, ini untuk kolom ya. Nah, ini inputan kolomnya. Nah, nanti akan muncul tulisan ini programnya write, tulisannya nanti yang muncul kolom 1.2. Nanti kita ngetiknya di sebelah kanan. Nah, kemudian ini untuk kolom itu yang vertikal ya. Kemudian ini read ln yaitu membaca setelah kita inputkan kolom yang kita inginkan. Nah, ini akan baca di sini variabelnya yaitu yang dipakai R1 kolom. Nah, di sini kemudian yang selanjutnya yaitu untuk memeriksa kesalahan jika baris atau kolom lebih maksimal. Nah, ini program memeriksa kesalahan jika baris atau kolomnya lebih maksimal. Nah, ini yaitu programnya if di sini pakai if ya, yaitu R1 yaitu array 1 bar baris itu lebih besar dari maksimal baris. Nah, ini simbolnya itu lebih besar. Nah, ini atau, nah ini untuk mengecek barisnya itu melebihi batas maksimalnya, yaitu kan batas maksimalnya di sini saya ngasih 5. Nah, itu untuk selanjutnya or ini atau maksudnya. Nah, kemudian di sini R1 call yaitu array 1 kolom. Nah, ini simbol lebih dari maksimal kolom. Nah, itu, dan maka selanjutnya akan muncul tulisan. Nah, ini begin. Nah, ketika kita ngasih inputan melebihi batas maksimal yaitu 5, yaitu misalnya kita masukkan 6, nanti akan muncul tulisan yaitu matriks yang Anda masukkan terlalu besar. Nah, itu
nanti akan langsung muncul otomatis program seperti itu, kemudian langsung exit, yaitu keluar. Nah, kemudian ini end, selesai. Nah, jadi kita harus nanti kalau kita masukkan inputan yang melebihi dari maksimalnya, yaitu 5, nah ini 5, nah, maka programnya akan berhenti dan kita harus ya mengulang lagi, harus ngikutin lagi sesuai dengan prosedurnya, yaitu maksimalnya 5. Nah, setelah itu ini sama ya, ini untuk matriks B, yaitu atau matriks yang kedua ya. Nanti akan ini dua buah matriksnya dikalikan, tapi sebelum itu kita ngatur ukurannya dulu ya, ukuran matriksnya sebelum kita nginputin angka untuk notasi matriksnya. Nah, ini di atas ini saya kasih breadln itu untuk memberi tampilan, maksudnya untuk memberi spasi atau jarak gitu. Jadi antara inputan ukuran matriks A dan ukuran matriks B itu ada jaraknya, itu ada spasi 1 baris gitu. Nah, ini kemudian ini akan munculkan tulisan ukuran matriks B. Nah, kemudian di bawahnya ya, di sini untuk program sama seperti atasnya ini, yaitu akan munculkan tulis baris titik 2 ya. Kita akan input di bagian sebelah kanan, kemudian setelah selesai akan membaca atau memproses, yaitu inputan kita ya, variabel yang dipakai yaitu array 2 bar. Nah ya, ini saya singkat supaya ya lebih cepat itu pengetikannya. Oke. Dan di sini write memunculkan tulisan kolom titik 2 dan kita akan input di bagian sebelah kanan, yaitu setelah kita masukkan ya kan, kemudian kita langsung proses ya, proses variabel yang kita pakai yaitu array 2 kolom ya. Oke. Nah, selanjutnya ya, ini sama untuk memeriksa kesalahan ya. Jika inputannya melebihi kapasitasnya, yaitu melebihi angka 5 ya, sama seperti atas ini, yaitu pakai program pakai if ya. If yaitu jika array 2 barisnya, nah ini simbol, melebihi dari maksimal baris, atau array 2 kolom yaitu kolomnya melebih dari maksimal kolom, maka nah ini begin, mulai, maka langsung akan muncul tulisan breadln. Nah ini programnya breadln, dan langsung muncul tulisan matriks yang Anda masukkan terlalu besar, dan kemudian exit, yaitu program berhenti ya. Kemudian kita harus ngulang programnya lagi, harus inputkan sesuai prosedurnya, yaitu tidak boleh melebihi batas maksimal baris dan kolomnya, yaitu 5. Oke. Nah, kemudian setelah itu ini nah ini juga memeriksa kesalahan jika matriks 1 tidak sama dengan baris dari matriks kedua, maksudnya yaitu matriks 1 kolomnya ya, kolom ini. Nah, ini inputannya itu harus sama dengan barisnya matriks yang kedua atau B, harus sama. Misalnya ini masukin 3, kemudian ini 4, nah ini harus 4 dan 3. Nah, itu harus sama. Kalau nggak gitu akan muncul yaitu programnya, yaitu ini if jika tidak sesuai ya, sesuai prosedur tadi, maka array kolom, ini simbolnya, kemudian array ini simbol yang tidak sama. Jika simbolnya ini tidak sama, simbolnya seperti ini, array 1 kolom, yaitu kolomnya matriks A atau matriks 1 tidak sama dengan baris dari matriks 2, maka begin, mulai. Nah, ini breadln, yaitu untuk memperindah, itu memberi spasi 1 baris, yaitu breadln kolom dari matriks ke-1 harus sama dengan baris matriks kedua, yaitu harus sama. Nah, itu exit dan end. Nah, sama seperti yang atas ini ya, jika tidak sesuai dengan prosedurnya, maka programnya akan berakhir dan kita harus mengulang programnya lagi. Nah, ini untuk rumus untuk menetapkan hasilnya, yaitu hasil baris titik 2 sama dengan array 1 baris. Nah, untuk hasil kolom
sama titik 2 sama dengan array 2 kolom. Nah ini untuk sama ya, yaitu untuk memperindah, memberi spasi satu baris. Nah kemudian ini untuk menginputkan angka matriks A atau matriks 1 untuk nanti notasi, munculkan notasinya ya, kemudian nanti akan dikalikan. Nah ini inputannya yaitu I. Nah I ini tadi ini untuk inputan ya, untuk baris dan kolomnya. Nah dan juga sekaligus untuk penghitungan looping yaitu I. Nah ini untuk baris, dipakai untuk baris yaitu 1 ya, karena ya kan inputannya 1 gitu, maka 1. Ini while I. Nah ini untuk array bar 1 dan do. Nah kemudian begin mulai. Nah, J ini untuk kolom ya, J1 ya, untuk inputnya 1 karena inputnya 1. While J. Nah ini J rumusnya, kemudian array kolom, nah itu array 1 kolom, kemudian do begin mulai. Nah ini akan langsung muncul elemen A. Nah ini untuk inputan angka-angkanya untuk ditulis di notasi matriksnya, yaitu ini rumusnya ya, ini I kemudian J yaitu sesuai dengan I ini untuk barisnya, kemudian J ini untuk kolomnya. Oke, kemudian setelah akan kita inputin di sini kan dari elemen A, nah akan memproses yaitu membaca di sini read ln array 1 I dan J. Nah kemudian untuk rumus selanjutnya yaitu J itu sama dengan J plus 1, kemudian N selesai. Nah kemudian ini I juga sama rumusnya, I sama titik 2 sama dengan I plus 1 kemudian N. Nah ya berhenti sementara programnya. Kalau N titik itu programnya berhenti secara total atau keseluruhan. Nah kemudian ini read ln untuk memperindah ya, untuk memberi jarak baris spasi satu baris. Nah kemudian untuk inputan matriks B. Nah oke, di sini saya akan jelaskan. Nah ini maksudnya inputin buat apa ya, nanti kan kita udah nentuin kan ya ukuran matriks A dan B nya, yaitu udah ditentuin. Nah maka kita harus masukin, nah itu harus masukin angka-angkanya untuk notasi matriksnya. Itu kita pertama nentuin ukurannya dulu, nah terus baru kita masukin angka-angka yang kita inginkan. Nah itu, nah ini untuk inputan matriks B ya, akan muncul tulisan input matriks B. Kemudian ini sama I, ini digunakan untuk ya inputan barisnya sekaligus untuk loopingannya ya, sesuai dengan ukurannya gitu. Jadi kalau kita masukin tadi barisnya itu 3 ya, nanti akan kita masukin 3 untuk barisnya itu inputan 3. Jadi per inputan itu 1. Nah ini while rumusnya I. Nah ini simbolnya, kemudian array 2 baris do, kemudian begin mulai. Ini J untuk kolomnya yaitu titik 2 sama dengan 1. Nah kemudian while J ya, rumusnya simbol rumus, kemudian array 2 kolom, kemudian do begin. Nah kemudian write. Nah ini kita akan inputin elemen B nya yaitu matriks B nya ya, elemen matriks B yaitu angka-angka yang akan muncul di notasinya. Oke, sama seperti ini ya, ini untuk matriks yang pertama ini, atau matriks A ya, ini untuk matriks B atau matriks yang kedua. Pada ini di sini ada I dan J. Nah ini rumusnya. Kemudian setelah kita inputkan akan membaca ya atau memproses read ln array 2 I itu untuk baris dan J untuk kolom. Nah, kemudian ya sama seperti yang yang atasnya ini yaitu matriks A atau matriks 1 yaitu J plus 1. Nah ini juga sama N sementara. Nah kemudian akan proses yaitu I ini untuk baris ya, ini J untuk kolom. Nah I plus 1 kemudian N sementara. Nah kemudian write ln ya untuk memperindah tampilan atau memberi jarak spasi atau baris ya. Dan write ln matriks A. Nah, ini akan muncul tulisan matriks A sama dengan, nah ini untuk memberi jarak satu baris juga untuk memperindah tampilan. Kemudian I. Nah ini maksudnya
untuk setelah kita tadi masukin angka-angkanya ya, ini di sini akan muncul notasinya ya, nanti bisa kalian lihat di waktu program dijalankan ya. Nah ini I, yaitu untuk barisnya yaitu 1, while 1, terus ini simbol rumusnya array 1 baris do, kemudian begin. Nah ini J untuk kolomnya yaitu while J array 1 kolom 1. Nah kenapa kok 1 ya, ini untuk matriks A atau matriks yang pertama munculin notasinya. Kemudian begin. Nah setelah selesai ini read ya, kemudian akan memprosesnya yaitu menampilkan tampilannya yaitu array 1 I itu barisnya, kemudian J itu kolomnya ya, atau ini horizontal dan ini vertikal, yaitu ini J titik 2 J yaitu kolom plus 1, kemudian N sementara, berhenti sementara, kemudian orbital N. Nah kemudian ini untuk memperindah atau memberi jarak spasi atau baris. Kemudian I yaitu untuk barisnya yaitu plus 1, kemudian N berhenti sementara. Nah setelah menampilkan matriks yang ke-1 atau notasi matriksnya ya, yang ke-1 atau yang ke A ini, kemudian yang kedua ya sama, ini untuk memberi jarak 1 baris, kemudian ini berat ln yaitu untuk matriks B sama dengan ini untuk muncul tulisan matriks B. Nah, kemudian di sini untuk memberi jarak 1 baris lagi. Nah kemudian I untuk barisnya ya, ini untuk munculkan barisnya yaitu while 1 I. Nah ini rumusnya ya, itu pakai dari sini kan I untuk barisnya, kemudian manggil variabel array 2 bar yaitu karena pakai 2 ini karena ya matriksnya itu kita nampilkan kan matriks yang kedua atau yang ke B. Nah kemudian do begin J ini untuk kolomnya itu 1, while J kemudian simbol rumusnya array 2 ini kolom ya, untuk kolom dari menampilkan kolom untuk matriks B atau matriks kedua. Kemudian do begin. Nah di sini while langsung akan muncul tampilan matriksnya. Nah ini maksudnya apa? Ini maksudnya untuk memberi spasi aja gitu, nah supaya lebih rapi. Kemudian array 2, nah itu kan munculkan I yaitu barisnya dan J untuk kolomnya. Kemudian ini J yaitu rumusnya baris untuk kolomnya yaitu J plus 1 N berhenti sementara, berat ln memberi jarak 1 baris, kemudian I titik 2 sama dengan I plus 1 titik koma, kemudian berhenti sementara. Nah ini untuk melakukan proses atau operasi perkaliannya, yaitu di sini pakai variabel hasil baris indeks itu titik 2 sama dengan 1, maksudnya ya per 1 inputan itu. Nah ini juga sama hasil dari kolom indeks yaitu titik 2 sama dengan 1. Nah jadi untuk perkalian ya 1 per per 1 inputannya itu ya, itu ini berat ln untuk memperindah barisnya, kemudian muncul tulisan hasil dari perkalian matriks A atau matriks pertama dengan B yaitu matriks yang kedua adalah. Nah kemudian dikasih baris spasi 1 baris. Nah ini langsung munculkan I ya, sama seperti tadi yaitu untuk menampilkan untuk barisnya yaitu baris matriksnya ya, kemudian for I titik 2 sama dengan 1 to ke array 1 baris, kemudian do. Nah, begin mulai. Nah ini tadi kan untuk baris 1 ya, untuk ya matriks yang 1, kemudian J ini titik 2 sama dengan 1 for. Nah J titik 2 sama dengan 1 ke array 1 ya untuk matriks yang pertama, kemudian do. Nah ini begin K. Nah ini untuk kolom yang kedua ya. Nah jadi ini kenapa kok mungkin yang bertanya kenapa kolomnya ada 2 ya.
Ini kolomnya nanti diambil ya dari matriks A dan B, dan ini jadi satu ya untuk array 1 itu nanti array yang array maksudnya matriksnya ya, matriks ke B nanti ya ikut ya barisnya ya ikut yang ini di sini di array 1 gitu, atau di matriks yang A ya, matriks yang ke-1. Kemudian K, nah, titik 2 sama dengan 1 for K titik 2 1 to atau ke array 2 kolom, kemudian do bikin. Nah, ini untuk memprosesnya ya, yaitu hasil ya, sama seperti variabel ini yaitu hasil. Nah, di atas ini, nah ini hasil ya kan. Nah, ini hasilnya untuk menampilkan hasil notasi dari perkalian antara matriks A atau matriks 1 dan matriks B atau matriks yang kedua. Kemudian di sini yaitu manggil inputan manggil variabel hasil bar indeks, yaitu hasil baris indeks. Nah, seperti di sini ya kan. Ini dipanggil ke sini. Kemudian ini juga untuk hasil kolom indeks. Nah, ini dipanggil. Nah, kemudian ini juga sama. Ini proses awalnya yaitu dibagi. Nah, ini bagi ya, hasilnya sama seperti atasnya, itu hasil bar indeks, kemudian ini hasil kolom indeks, kemudian ini dijumlah ya, jumlah plus. Nah, kemudian perkaliannya di sini. Nah, array 1 baris dan kolom, yaitu ini variabelnya I dan J dikali ya, simbol bintang ini dikali ya, artinya di dalam bahasa pemrograman. Nah, kemudian array 2 yaitu J dan K. Nah, ini K itu make kolomnya. Nah, ini untuk kolom array yang kedua atau matriks B atau matriks 2. Nah, ini J itu neruskan ini ya, neruskan dari J. Nah, ini J ke K sama K gitu. Jadi ini J ini dianggap untuk barisnya dari matriks B atau matriks 2, dan ini kolomnya dari matriks B atau matriks 2. Nah, kemudian ini hasilnya ya, simbolnya hasil kolom indeks titik 2 sama dengan hasil kolom indeks plus 1. Nah, kemudian N. Nah, ini titik koma, selesai. Nah, kemudian di sini akan mengatur ulang kolom hasil indeksnya, yaitu ini hasil kolom indeks ya, ini rumusnya ya, titik 2 sama dengan 1 titik koma, kemudian N, selesai. Nah, kemudian ini nah ini kan ini untuk kolomnya ya, ini untuk hasil indeksnya untuk barisnya, itu hasil bar baris indeks titik 2 sama dengan hasil bar baris indeks plus 1. Nah, ini mungkin yang bertanya kenapa kok ada 2 ya, ini kan matriksnya ada 2, ada A sama B kan, matriks pertama, matriks kedua, ini juga sama. Ini untuk matriks pertama, matriks kedua itu. Kemudian N sementara. Nah, ini kan setelah diproses di sini. Nah, ini untuk outputnya atau hasil tampilan hasil perkaliannya, yaitu I. Nah, ini ya seperti tadi. I ini untuk barisnya atau yang horizontalnya. Ini while I, simbol rumusnya hasil bar, yaitu baris do, kemudian begin J. Nah, ini untuk kolomnya, ini 2 sama dengan 1 titik koma, while J. Nah, ini simbolnya yaitu hasil kolom, kemudian do begin bright. Nah, bright, kemudian ini memberi ya, spasinya, kemudian hasil, dan ini hasil ya, hasil ambil variabel hasilnya sesuai di proses ini ya kan. Nah, dipanggil ke sini. Nah, kemudian ini I. Nah, ini untuk barisnya atau yang horizontal. Nah, ini J yang untuk kolom atau yang vertikal. Nah, ini J. Nah, titik 2 sama dengan J plus 1. Kemudian berhenti sementara. Kemudian break ln, beri jarak spasi 1 baris. Kemudian I titik 2 sama dengan I plus 1 titik koma. Kemudian N titik koma. Kemudian N titik ya. Program berhenti secara total. Nah, setelah menampilkan hasil perkalian. Nah, ini jika kalau kita mengikuti prosedurnya, yaitu kita masukin ya untuk ukurannya baris dan kolomnya ya,
itu tidak melebihi dari 5, maka bisa proses programnya sampai selesai di sini. Kalau melebihi dari 5, ya program akan berhenti dan kita harus mengulang lagi gitu untuk inputin mulai dari ukuran, kemudian elemennya, dan nanti proses perkaliannya, kemudian muncul proses perkaliannya. Oke, setelah selesai langsung kita jalankan programnya. Oke, nah, nanti sampai saya juga akan nunjukin jika tidak sesuai dengan prosedur penggunaannya ya. Nah, oke, di sini untuk matriks A. Nah, kita coba masukin tidak sesuai dengan prosedurnya, yaitu melebihi batasnya, yaitu 5 kan batasnya kan ya. Kita coba 6. Nah, kemudian ini kan untuk barisnya 6, kolomnya kita 1. Nah, maka programnya berhenti seperti ini. Itu ya kan, matriks yang Anda masukkan terlalu besar, tidak sesuai dengan ininya, batas dari baris dan kolomnya. Oke. Nah, sama misalnya saya masukkan kan sesuai dengan program perkaliannya, matriks 4 kali 3, berarti barisnya 4, kolomnya 3. Nah, ini sama ya. Untuk B juga kita kalau masukkan lebih dari 5, program akan berhenti. Nah, seperti ini, dan kita harus mengulang lagi. Nah, jadi di sini 4, kemudian 3. Nah ini perlu kalian perhatikan ya, sesuai dengan file PowerPoint-nya yang dikirim oleh Pak Tubagus. Itu kan kolom matriks A atau matriks 1 harus sama, yaitu dengan jumlah baris matriks 2. Nah, maksudnya itu kolomnya, itu yang matriks A kan itu kolomnya 3. Nah, ini barisnya harus 3 juga ya. Kemudian ini 4. Nah, boleh dibalik gitu. Nah, kemudian di sini kita masukkan ya elemennya. Mungkin karena ini hasilnya biar tidak terlalu besar ya, maka saya akan sebenarnya bisa sampai angka 9 ya, tapi sisinya akan masukkan angka antara 1, 2, 3, 4, 5 supaya nanti hasilnya tidak terlalu besar ya. Terserah, kalau kalian mau masukkan lebih dari 5 nggak ada masalah ya. Ini bukan bukan batas inputannya, yaitu yang 5 itu maksudnya ya untuk ukurannya saja. Nah, ini supaya hasilnya tidak terlalu besar ya, mungkin saya batasin sampai 5 aja. Mungkin ini 4. Nah, ini untuk baris 1 kolom 1. Nah, ini untuk baris 2 kolom 2 dan seterusnya. Ini 3, kemudian 4 juga, ini 5, ini 1, ini 2, 3, 4, 5, 5 juga, kemudian 2. Nah, kemudian selesai. Nah, ini masuk ke matriks B atau matriks kedua ya, karena kan ini berhenti di baris 4 kolom 3 sesuai dengan inputan ukuran matriks A nya. Nah, ini untuk matriks B yaitu baris 1 kolom 1. Oke, ini saya kasih 3. Nah, ini untuk baris 1 kolom 2 dan seterusnya ya, 5, 5, 3, 2, 4, 1, 2, ini 2 dan 3, 5. Nah, kemudian langsung muncul outputnya ya, lihat konsol. Oke, nah di sini yaitu ada muncul ya notasi dari matriksnya, yaitu matriks A, yaitu baris pertama ya, yaitu ada 4, 3, 4, baris kedua 5, 1, 2, baris ketiga 2, 3, 4, dan baris yang keempat yaitu 5, 5, 2 ya, sesuai dengan pengaturan inputan matriks A nya, yaitu barisnya 4 kolomnya 3 ya. Oke, untuk yang ke B yaitu matriks B, yaitu baris pertama ada 3, 5, 5, 3, baris kedua 2, 4, 1, 2, baris ketiga 2, 3, 3, 5 sesuai dengan input ukuran matriks B nya, yaitu barisnya 3 kolomnya 4. Nah, kemudian ini muncul hasilnya ya, hasil dari perkalian matriks A dengan B. Nah, kemudian di sini hasilnya yaitu baris pertama yaitu 26, kemudian 44, 35, 38. Nah, ini karena saya batasinnya sampai 5 karena hasilnya puluhan gitu, biar nggak terlalu besar gitu ya. Sebenarnya terserah, masih meskipun hasilnya ratusan tidak ada masalah. Nah, kemudian ini yang baris kedua 21, 35, 32, 27, baris ketiga 20, 34, 25, 32.
kemudian baris keempat yaitu 29, 51, 36 dan 35 ya. Sekian pengerjaan tugas algoritma dan pemrograman, yaitu tugasnya membuat program untuk menghitung perkalian matriks 4x3 menggunakan array 2 dimensi ya. Sekian pengerjaan dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.